Ada satu data yang tiba-tiba menggeser peta persaingan Super League musim ini. Sebuah proyeksi dari media berbahasa Inggris Footy Rankings menyebut Persib Bandung memiliki peluang 58% untuk kembali menjadi juara. Sementara Persija Jakarta, rival utamanya, hanya berada di angka 10%. Angka ini bukan sekadar statistik data. Ini adalah cerminan dari sesuatu yang sedang dibangun Persib secara perlahan. Tanpa banyak kata, tanpa banyak drama, tapi dampaknya terasa nyata. Pekan ini, Persib bukan hanya berhasil merebut puncak klasemen, mereka sedang menunjukkan mental yang sesungguhnya. Dan kita semua tahu, perjalanan menuju titik ini tidak pernah sepenuhnya mulus. Ada fase adaptasi, ada momen sulit, ada tekanan besar sebagai juara bertahan. Namun justru dari situ, Persib menemukan ritmenya. Satu demi satu keputusan diambil dengan tenang. Satu demi satu pertandingan dilewati dengan kepala dingin. Untuk memahami kenapa Persib ini disebut sebagai favorit utama dalam perburuan gelar, dan mengapa angka 58% itu terasa masuk akal, kita perlu melihat lebih dalam. Bukan hanya pada tabel klasemen, tapi pada proses, mentalitas dan tantangan besar yang masih menunggu di depan. Karena musim ini bukan sekadar tentang siapa yang memimpin hari ini, tapi tentang siapa yang paling siap menjaga konsistensi sampai garis akhir kompetisi. Menutup kalender kompetisi tahun 2025, Maung Bandung bukan sekadar berhasil menempatkan diri di puncak klasemen sementara Super League. Mereka berdiri sebagai tim dengan peluang terbesar untuk kembali mengangkat trofi juara. Sebuah posisi yang tidak datang karena keberuntungan semata. Di tengah persaingan yang semakin ketat bersama Borneo FC, Persija Jakarta, dan Malut United, Persib justru tampil paling tenang. Tidak terburu-buru, tidak reaktif, dan tidak terpancing hiruk-pikuk perebutan poin. Dan ketenangan ini jelas bukan tanpa alasan. Dominasi Persib bukan cerita yang lahir secara tiba-tiba di musim ini. 2 gelar Liga 1 yang diraih secara beruntun dalam 2 musim terakhir telah membentuk fondasi yang sangat kokoh, baik secara teknis, mental, maupun manajerial. Tim ini sudah terbiasa hidup di bawah tekanan ekspektasi publik, terbiasa menjadi target utama setiap lawan, dan terbiasa menjalani musim yang panjang dengan beban sebagai juara bertahan. Dalam konteks tersebut, menang bukan lagi sekadar target yang dikejar dari pekan ke pekan, melainkan standar yang harus dijaga. Di titik inilah Persib terlihat berbeda. Mereka tidak selalu menang dengan cara paling mencolok, tidak selalu tampil paling atraktif, tapi nyaris selalu tahu bagaimana mengamankan situasi. Saat pesaing lain masih naik turun secara performa, Persib justru menunjukkan konsistensi yang sunyi tapi mematikan. Dan di kompetisi seketat Super League, konsistensi seperti inilah yang pelan-pelan mengubah peluang di atas kertas menjadi ancaman nyata bagi semua rivalnya. Awal musim memang sempat menghadirkan banyak tanda tanya. Persib Bandung berjalan tak tadi, hasil belum stabil, bahkan sempat terdampar di papan bawah klasemen. Sebuah situasi sulit yang harus dilalui sang juara bertahan. Namun justru di titik inilah karakter tim besar mulai terlihat. Tidak ada kepanikan yang berlebihan, tidak ada perubahan drastis yang emosional. Persib memilih bertahan pada proses. Perlahan ritme permainan ditemukan, keseimbangan antar lini mulai terbangun, dan kepercayaan diri kembali tumbuh. Hasil pun datang dengan sendirinya. Satu demi satu pertandingan dilewati dengan hasil yang sempurna. Hingga akhirnya, setelah memainkan 15 laga, Persib menutup kalender tahun 2025 sebagai pemuncak klasemen Super League dengan koleksi 34 poin, unggul secara head-to-head atas Borneo FC. Di belakangnya, Persija Jakarta dan Malut United terus membayangi dengan selisih poin yang sangat tipis, membuat persaingan di papan atas terlihat begitu terbuka. Namun di balik ketatnya angka-angka itu, banyak pihak menilai Persib tetap berada satu langkah di depan para pesaingnya.
yaitu karena mental juaranya. Mental juara yang telah terasa dalam 2 musim berturut-turut mempertahankan gelar, pengalaman hidup di bawah tekanan, serta kedalaman skuad yang merata menjadi pembeda paling nyata. Persib tidak bergantung pada 1 atau 2 sosok pemain. Di tangan Bojanhodak, tim ini dibangun sebagai sebuah sistem. Bukan hanya 11 pemain utama yang siap tempur, tetapi seluruh skuad yang memahami perannya masing-masing. Penilaian itu tidak hanya datang dari dalam negeri. Dari luar negeri, pandangan serupa juga menguatkan posisi Persib sebagai poros utama dalam perburuan gelar. Media sepak bola berbasis data, Footy Rankings, dalam proyeksi terbarunya menempatkan Maung Bandung sebagai favorit terkuat juara Super League musim ini, dengan probabilitas mencapai 58%. Angka yang bukan sekadar unggul, tapi terpaut jauh dari para pesaingnya. Borneo FC, yang sempat lama berada di garis depan persaingan, hanya diproyeksikan memiliki peluang sekitar 22%. Sementara Persija Jakarta dan Maluku United harus puas berada di bawahnya, dengan margin peluang yang semakin menipis. Persija Jakarta hanya memiliki peluang 10%, dan Maluku United dengan 9%. Footy Rankings mungkin membaca satu hal krusial, yaitu stabilitas. Mereka menilai keunggulan Borneo perlahan terkikis oleh inkonsistensi. Di tengah situasi itu, Persib justru tampil sebagai tim yang paling konsisten. Tidak selalu tampil dominan di setiap pertandingan, tapi nyaris selalu berada di jalur kemenangan. Namun, jalan menuju sejarah tentu tak akan sepenuhnya mudah. Putaran kedua selalu menjadi fase paling kejam, tempat konsistensi diuji dan mental juara benar-benar dipertaruhkan. Persib tidak hanya harus menjaga ritme di kompetisi domestik, tetapi juga membagi fokus ke panggung Asia. AFC Champions League itu sudah menunggu, dengan Racaburi FC sebagai ujian pertama di babak 16 besar. Jika lolos, 2 leg tambahan di perempat final siap menguras tenaga, fokus, dan kedalaman skuad. Jadwal yang padat, perjalanan panjang, serta tuntutan fisik dan mental menjadi variabel yang tak bisa dihindari. Inilah celah kecil yang masih diharapkan para pesaing mereka, berharap Persib terpeleset di tengah padatnya agenda. Akan tetapi, justru di titik inilah karakter sebuah tim besar diuji. Bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang paling siap menghadapi tekanan yang terus datang. Persib hari ini sudah berkali-kali membuktikan bahwa mereka tahu cara bertahan di fase sulit. Mereka tahu kapan harus menekan, kapan harus bersabar, dan kapan harus mengandalkan kedewasaan permainan. Musim ini memang belum selesai, dan apapun masih bisa terjadi. Tapi, satu hal sudah semakin jelas, Persib Bandung bukan sekadar kandidat juara. Mereka adalah tolok ukur, standar yang harus dikejar oleh semua pesaing. Dan jika Maung Bandung mampu melewati ujian jadwal, kelelahan dan ekspektasi besar ini, maka secara 3 musim beruntun sebagai juara bukan lagi sebuah mimpi, melainkan target yang sangat masuk akal.